Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini kerjasama dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah Ekonomi Kota Surabaya lewat UMKM dan dunia pariwisata. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali. Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki perekonomian yang dinamis dan berkembang pesat, terutama melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta pariwisata. Kombinasi antara potensi bisnis lokal dan daya tarik pariwisata telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kota ini. Seiring berjalannya waktu, UMKM di Surabaya telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Berbagai usaha kecil dan menengah yang bermunculan tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, sektor pariwisata di Surabaya telah menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun internasional. Keberagaman budaya, sejarah panjang, dan keindahan alam menjadi daya tarik utama. Destinasi wisata seperti Taman Bungkul, House of Sampurna, dan Jembatan Merah tidak hanya menawarkan pengalaman berwisata yang unik, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Pemerintah setempat turut mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program pelatihan, akses keuangan, dan promosi produk lokal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada UMKM dan pariwisata, Surabaya berhasil menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, kita akan membahasnya di Lobby Belajar Lebih Memahami. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini, dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Beliau adalah Komisi B, Bapak Alfian Limardi. Apa kabar? Nah, biasanya kita panggil Bro Al begitu ya. Saya panggil Bro Al gitu biar enak. Boleh. Oke, siap Bro Al. Oke, baik, tema hari ini adalah ekonomi Kota Surabaya lewat UMKM dan dunia pariwisata nih Bro Al. Oke, nah kita ketahui bahwa Raperda tentang pariwisata tapi belum dibahas di Pansus begitu ya, betul ya? Nah, ini Raperda tentang pariwisata ini mengatur tentang apa saja Bro? Jadi sebenarnya di rancangan Perda pariwisata kita ini salah satunya adalah membahas juga bagaimana dari dinas itu juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memajukan dunia pariwisata. Kemudian juga ada beberapa peraturan-peraturan yang lain, dan terutamanya adalah mengakomodir bagaimana supaya teman-teman local guidance Surabaya ini bisa berperan lebih aktif dalam memajukan dunia pariwisata kita, pariwisata Surabaya. Dan kondisinya sekarang ini, Raperda ini memang baru di paripurna, masih perlu dibahas lagi di Banmus untuk dibentuk pansusnya, seperti itu. Jadi pansus atau panitia khusus ini masih belum dibentuk. Jadi kenapa belum dibahas? Karena memang anggotanya sendiri masih dibentuk begitu ya Bro ya? Atau bagaimana? Kalau masih belum dibahas ini kelihatannya karena ini juga lagi tahun politik ya. Oke, berarti jadi antri juga, gitu ya. Jadi mengantri juga dengan kegiatan yang ada seperti itu. Oke, siap. Nah, kira-kira ini kapan nih bahasnya? Mungkin setelah masa pemilihan mungkin begitu ya? Ada bisa jadi sih. Dan saya harapkan ini bisa dibahas dengan segera. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat dari kondisi pariwisata Surabaya ya, terutama pada saat Alfian bincang-bincang dengan teman-teman perhotelan seperti itu, kan mereka sebenarnya pingin
Gimana ya Bro Al supaya tamu-tamu ini bisa spend lebih lama di Surabaya, karena mostly itu kebanyakan tamu tuh hanya semalam, karena dia transit, entah transit di Bromo atau dia transitnya ke Ijen seperti itu. Nah, dan waktu itu saya sempat melontarkan juga, kalau menurut dari teman-teman perhotelan seperti apa nih? Nah, dari sana mereka mengungkapkan bahwa memang harusnya ada satu satu terobosan dalam pariwisata kita. Kita harus mengakui bahwa pariwisata kita dalam bidang alam kan masih kurang. Namun apa yang bisa kita tingkatkan adalah di bidang event. Kita harus perbanyak event seperti itu. Karena saya melihat sebenarnya kondisi Surabaya itu juga mirip dengan kota yang maju seperti kayak di Singapura, yang sebenarnya secara alam juga masih kurang. Tapi apa yang membuat mereka itu sering didatangin oleh pariwisata tamu, karena salah satunya event yang banyak. Dan event ini tidak harus dalam bentuk pertunjukan saja, tapi juga bisa dalam bentuk yang lainnya seperti itu. Jadi bukan cuma event musik, tapi kita juga bisa menggandeng teman-teman komunitas motor seperti itu. Jadi bikin event motor seperti yang saya pernah ikutin juga di Bali waktu itu, Fast Forward Days. Kita kumpulkan itu. Dan acara ini kita buat secara periodik. Dia buat kelanjutan, jadi sudah menjadi agenda tahunan dari pariwisata Surabaya. Gak harus exactly date-nya, tapi setidaknya bulannya itu jelas. Entah itu mau buat 1 tahunan atau mau buat 2 tahunan. Iya. Dan diperbanyak mungkin ya dari klub-klub seperti itu mungkin. Klub, kemudian juga kita juga punya kan yang wisata kuliner yang rujak kan itu. Nah itu kan tahunan. Tapi juga perlu jelas tiap bulan berapa ini kita buatnya. Biar nantinya dari dinas itu bisa menginformasikan ke semua tour agent atau baik yang ada di kota Surabaya ataupun secara nasional ataupun juga secara internasional, bahwa kalau di bulan ini ke Surabaya mereka bisa menikmati apa saja. Iya. Jadi schedule-nya jelas gitu ya, setidaknya ada nilai lebih pada saat mungkin pariwisata atau istilahnya orang-orang yang berkunjung begitu ya, sengaja menempatkan event itu gitu ya. Oke, Bro Al, kita tahu sendiri bahwa Surabaya ini adalah kota besar kedua di Indonesia begitu ya. Nah, selain kota jasa, Surabaya ini mengembangkan pariwisata, betul ya. Nah, saat ini seperti apa sebenarnya potensi pariwisata di Surabaya sendiri? Kalau kita bicara potensi pariwisata di Surabaya, kalau secara alam itu kita harus akui bahwa kita kurang. Namun yang menjadi salah satu kebanggaan Surabaya karena hanya satu-satunya Surabaya ini kota yang mendapat julukan kota pahlawan. Berarti seharusnya wisata yang dijual itu wisata juga yang berkaitan dengan nilai-nilai patriotisme, kebangsaan, nilai nasionalisme, dan itu harus dibungkus dengan humanisme juga. Dan ini seharusnya punya potensi yang besar gitu. Seharusnya juga bisa menyasar mulai dari anak sekolah sebenarnya. Jadi mulailah, soalnya dari dinas berkolaborasi dengan teman-teman dari dinas pendidikan, pendidikan, kemudian juga berkoordinasi dengan kementerian juga, plus pastinya juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, seperti teman-teman guide. Di sini kan juga ada nih komunitas yang namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, yang levelnya juga sudah nasional. Seharusnya bisa di ini. Dan saya sempat ketemu dengan teman-teman HPI yang punya ide adalah
membuat suatu paket wisata namanya itu heroic trek seperti itu. Jadi mengunjungi wisata yang berkaitan dengan kepahlawanan. Mulai dari Tugu Pahlawan, kemudian juga ada rumahnya Hoscokraminoto, seperti itu. Kan sebenarnya banyak ya di Surabaya. Oke, sudah ada ya sebenarnya ya. Mungkin tinggal sosialisasi mungkin. Kalau saya lihat sih ide itu ada, namun dari dinas ini kelihatannya masih belum mengoptimalkan sinergi yang ada. Nah, saya mendorong bahwa ayo sinergi ini dimajukan, digalakkan, karena saya punya pemikiran bahwa seharusnya itu kita bisa maju bareng-bareng. Baik dari pariwisata, kemudian juga baik dari UMKM. Karena kita harus mengakui bahwa pariwisata itu punya efek domino yang panjang terhadap perekonomian. Jadi kalau misalnya seragam gitu kan, majunya itu kan lebih enak begitu ya, lebih ringan gitu ya. Oke, Bro Al, kita tahu bahwa banyak sekali pariwisata ini melibatkan mulai dari rumah makan gitu ya, restoran, hotel, tempat hiburan gitu. Nah ini juga bisa menjadi potensi PAD juga. Nah Komisi B ini melihatnya seperti apa? Ya betul sis. Kalau kita lihat sih sebenarnya kalau PAD kita dari rumah makan itu kan ada tuh pajak restoran. Kemudian juga karena wisatawan itu rata-rata juga mungkin banyak begitu, mereka juga menggunakan transportasi di mana ada parkirnya seperti itu kan. Nah, seharusnya dari potensi yang ada itu difasilitasi ya salah satunya. Nah, seperti yang kemarin itu dari teman-teman, ini mungkin saya membacakan aja beberapa yang kemarin kita diskusikan seperti itu kan. Nah ini dari teman-teman HPI ini ada masukan tentang bagaimana kalau kita bicara pariwisata berarti harus ada polisi pariwisata yang dia tuh aktif untuk mencegah illegal guide atau guide yang liar seperti itu. Terus juga kita bilang tempat-tempat destinasi wisata itu juga harus steril. Steril dari steril apa dari tuh, ini, dari preman, dari pengemis, pungli gitu ya. Pungli. Kemudian juga parkir yang untuk ini juga difasilitasi juga, karena kan tidak mudah tuh mencari parkir untuk kendaraan yang begitu besar, dan juga yang pasti itu juga harus ada satu tarif gitu yang jelas. Kalau bisnya tuh parkir itu kena berapa sih? Seperti itu. Karena kadang di lokasi yang satu B dengan yang lain bisa berbeda. Di lokasi A itu beda lagi. Tergantung seberapa rame tempatnya kayaknya, Bro. Nah, seharusnya kan kalau kita bilang ada patokan yang jelas, itu kan juga kita bilang dari sisi PAD kita kan juga nggak bocor kan. Berarti jelas nih ada ini kan. Nah, belum lagi kita bilang knowledge-nya dari masing-masing guide ini kan juga harus punya satu knowledge yang kita bilang ada SOP yang jelas lah. Jadi ada standarisasi. Ada standarisasi, betul. Jadi kalau cerita di ini ya yang perlu ditekankan di sini. Oke, jadi sama ya. Jadi sama. Plus juga kita bicara juga tentang kalau ini ada kaitannya dengan UMKM ya. Itu adalah bagaimana dunia pariwisata ini bisa menghargai, kebalik gitu ya. Bagaimana dunia UMKM ini bisa menghargai dari teman-teman yang bergerak di pariwisata. Seperti itu. Let's say kita ambil contoh seperti apa tuh? Seperti di Jogja. Oke. Sis pernah ke Jogja, jalan-jalan ke Jogja. Oke. Sering. Terus pernahkah sis ditawarin naik becak keliling-keliling hanya bayar 10.000? Bundling.
ya kan? Ya, jadi Nanti enggak dibawain 10.000 tuh. malahan, Bro. Dulu pernah sampai 2.000, kaget naiknya segitu jauhnya, bayar cuma 2.000. Kok bisa semurah itu? Ya kan? Dia pasti ngajak kita selain ke tempat wisata juga dia akan ngajak kita ke tempat yang jual piah. Ya, belanja-belanja. Belanja-belanja juga sebenarnya itu. Jual yang kaos gitu Ya. kan. Nah, ternyata teman-teman beca ini mereka itu nggak cuma mendapat 10.000 dari yang kita bayarkan, tapi ternyata juga mereka juga mendapatkan something reward atau kita bilang penghargaan dari tempat-tempat yang dikunjungi. Jadi kalau mereka membawa tamu ke sana, mereka itu ada satu penghargaan. Seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan di Bali. Jadi kalau ini tamu itu, jadi kalau guide itu membawa tamu-tamu itu ke satu tempat begitu, ya kayak pusat oleh-oleh begitu, itu mereka dapat. Termasuk bahkan reward atau penghargaan itu bisa di-share sama sopirnya, seperti itu. Nah, ini yang seharusnya juga dilakukan di Surabaya. Kalau kita mau bicara bagaimana teman-teman di lapangan, teman-teman guide ini bisa berkontribusi dalam memajukan UMKM kita. Gitu. Kita sudah punya SKG, tapi kita juga perlu istilahnya itu bagaimana membuat sistem di dalam SKG kita ini lebih menjual dan juga lebih punya nilai ekonomi yang lebih baik. Iya, sebenarnya sama-sama sih Bro kalau kita lihat gitu ya, si wisatawannya itu juga terbantu gitu Yes, kan, correct. diajak kemana-mana dan ya dia seneng gitu kan dikasih tahu gitu, dan sebaliknya ya yang mengantar mungkin tukang becaknya tadi juga mendapatkan reward, nggak cuma sekedar 10.000, itu mungkin behind itu di belakang itu malah dapat lebih gitu Iya, kan. iya, Nah betul. itu dan si penjualnya UMKM-nya sendiri juga terbantu gitu ya, sama-sama. Sama-sama. Betul. Jadinya semuanya kan win-win solution. Iya betul. Semuanya happy, you happy, I'm happy, everybody happy. Iya, betul. Nah, Bro, kalau masih berbicara tentang pariwisata gitu ya di Surabaya. Nah, ini menurut dari Komisi B sendiri, apakah potensi-potensi pariwisata di Surabaya ini sudah dimanfaatkan atau sudah diolah sedemikian rupa begitu? Bagaimana Komisi B melihatnya? Kalau saya melihatnya sebenarnya potensinya itu masih bisa dikembangkan, bahkan masih jauh untuk bisa dikembangkan begitu. Namun kita melihat dari acara-acara ataupun ide-ide yang dilakukan oleh dinas itu menurut saya itu masih kurang ya. Belum Mungkin maksimal belum begitu ya? maksimal. Mungkin juga dari dinas juga punya jam terbang yang terbatas. Nah, seharusnya kalau seperti itu dinas ini bisa bekerja sama nih dengan pihak ketiga atau pihak swasta begitu untuk gimana nih supaya acara ini sukses. Dan dinas itu hanya sebagai fasilitator, dia tidak harus menjadi eksekutor. Nah, ini yang kebanyakan sekarang ini kan masih dinas fasilitator dan juga eksekutor. Oke. Jadi pada saat mungkin ada istilahnya persentasenya berkurang, jadinya sangat berpengaruh ke semuanya gitu ya. Kita kembali ke UMKM nih Bro ya. Nah, kita tahu sendiri kemarin kondisi ya 2-3 tahun kita mengalami masa yang mungkin tidak semua orang, tidak semua orang, tapi semua orang tidak menginginkan begitu ya masa pandemi ini. Nah, untuk kondisi UMKM sendiri pada saat kemarin masa pandemi, pasca pandemi, dan sekarang ini seperti apa, Bro, kalau melihat? Ya, kalau dari sisi jumlah memang UMKM kita jadi melejit. Oke, bahkan Dari pasca awal- pandemi sampai melejit begitu? Ya, jadi awal itu sebenarnya sebelum pandemi itu UMKM kita sekitar 20 ribuan. Oke. Kemudian naik Ini awal sebelum pandemi? sebelum pandemi, sehingga saya sebelum pandemi. Itu
Itu dari ini ya, dari informasi dari dinas. Itu sebelum pandemi, pada saat pandemi ada 20 ribuan. Oke. Sebelum pandemi itu 8.000 sekian lah. Iya, berarti 8.000 sekian. saringannya banyak sekali nih. Nah, dan yang terakhir itu informasinya bahkan lebih dari 50 ribu. Lebih dari 58 ribu. Seperti itu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa apakah UMKM ini bertumbuh sekian besar ini punya suatu nilai ekonomis yang bagus bagi keluarganya, atau istilahnya itu cuma hanya mengisi waktu, atau juga karena kepepet, karena reason untuk menciptakan untuk UMKM ini kan macam-macam ya, seperti itu. Dan saya selalu mengajak bagaimana teman-teman UMKM itu punya satu pandangan bahwa UMKM-nya ini bisa naik kelas. Karena kalau bisa naik kelas maka dia bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Kalau bisa mempekerjakan lebih banyak orang berarti UMKM ini sukses dalam menghidupi beberapa keluarga. Menyerap tenaga kerja. Nah, dari sini kalau saya lihat sih memang harus ada satu PR yang panjang ya terhadap teman-teman UMKM juga. Karena macam-macam sih ininya. Ada yang saya pernah alamin tuh di satu kafe, di mana kafe ini juga menggunakan produk UMKM. Dan ada satu minuman, itu minuman telang yang saya suka. Tiap kali ke sana saya selalu order itu. Terus satu ketika saya ke sana, oh telangnya habis bro. Oh oke. Kapan dikirim lagi? Katanya besok. Besok saya ke sana lagi. Gimana? Saya mau order telang. Loh, orangnya belum kirim. Karena orangnya bilang masih capek. Jadi besok-besok. Besoknya itu kapan? Masih belum tahu. Nah, kalau kita bicara tentang meningkatkan UMKM, berarti dari case yang seperti ini kan seharusnya tidak terjadi. Karena kalau kita bicara sudah janji, berarti kan gimana bisa ditepatin. Karena kalau sudah ada orderan, kan orderannya harus dipenuhi. Dan bukan cuma dipenuhi aja, tapi at least itu rasa atau standar kualitas dari produknya itu kan harus sama atau justru nanti akan lebih naik lagi. Nah ini yang kelihatannya juga kita juga harus memberikan satu edukasi tentang mental ya, and mental entrepreneur. Iya. Padahal dari satu pelanggan yang puas aja itu sudah sama aja membiayai iklan senilai $10.000 itu kalau di teorinya. Ya betul. Oke. Karena kan pelanggan yang baik itu dia akan menceritakan juga. Apalagi sekarang dengan zamannya medsos, ya kan? Betul. Entah itu dia posting, dia taruh di story Instagramnya, atau dia posting di status WA-nya, atau dia bikin TikTok seperti itu kan. Nah itu kan sebenarnya punya kita bilang punya efek yang bukan cuma di ringnya dari hanya orang satu tersebut. orang itu saja, ya kan? Tapi di balik orang satu ini, gitu benar, ya. Benar. Oke. Makanya saya sering juga mengajak teman-teman UMKM, gunakan juga medsosnya dengan baik. Posting aja apa gitu, nanti tolong di tag ke saya. Nanti saya bantu juga untuk taruh di story seperti itu. Ingat ya, Bapak Ibu nanti setelah buat ininya tag ya di Instagram saya alfian.dpr gitu. Ntar saya repost deh. Oke, kok jadi bro? Apa yang menjadi kendala bagi perkembangan UMKM di Surabaya? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali ya. Oke. Boleh jangan kemana-mana, saat lagi Lobby akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Kita kembali di Lobby belajar lebih memahami bersama dengan narasumber kita semua, Bro Alfian Limardi dari Komisi B. Oke, balik lagi di pertanyaan tadi nih Bro. Apa yang menjadi kendala sih dari perkembangan UMKM di Surabaya ini? Ya, perkendala di UMKM-nya Surabaya itu kalau menurut saya itu ada dua ya sebenarnya. Ada dua. Pertama itu adalah dari sisi pemasaran. Oke. Bagaimana menjual begitu. Contohnya, saya pernah bertanya kepada ibu-ibu yang dia jual masakan UMKM. Oke. Lebih penting mana punya pengetahuan memasak dengan pengetahuan menjual? Dia jawab, memasak. Oke. Saya tanya lagi. Ibu tiap hari memasak? Iya. Kalau memasak, apakah dapat uang? Oh ya, belum tentu Pak. Belum tentu Bro Al. Kalau menjual, itu potensi untuk mendapatkan pendapatan bagaimana? Lebih besar atau sama aja dengan memasak? Dia pikir, kemudian ya lebih besar menjual ya. Nah, kemudian saya tanya lagi, makanan di Indonesia yang dijual paling banyak itu apa? Dia mikir apa ya? Terus saya bilang, Indomie, dia bilang gitu kan. Oke, Bu, Indomie itu sebenarnya paling enak atau ada yang lebih enak lagi? Oh iya, ada yang lebih enak lagi. Tapi apakah ada penjualan yang bisa mengalahkan Indomie? Belum ada loh. Belum ada sampai sekarang ini yang penjualannya itu bisa mengalahkan Indomie. Bahkan Indomie dijual di luar negeri. Indomie bukan yang paling enak, tapi Indomie yang paling laris. Jadi lebih penting yang mana nih sekarang? Bisa menjual atau bisa memasak? Kalau idealnya memang bisa dua-duanya. Tapi kalaupun nggak bisa menjual, at least kita bisa bekerja sama dengan yang bisa menjual. Itu namanya kolaborasi, itu namanya sinergi. Dan pada saat kita mengajak orang lain yang bisa menjual, nah perlakukanlah orang tersebut itu dengan suatu etikat yang baik. Ayo kita maju sama-sama. You win, I win, everybody win. Itu yang istilahnya itu saya tekankan di sana, bahwa pemasaran. Kemudian yang kedua adalah dari sisi mental. Kenapa saya bilang mental? Karena banyak UMKM yang sudah dibina oleh Dinasis, itu pada saat dia sudah laris, itu terutama di bidang makanan ya, itu di satu tahap mereka mengurangi bahan. Akhirnya kualitasnya juga berkurang, tidak sama. Saya tanya loh, kenapa harus dikurangin bahannya? Ya biar batinnya lebih akeh. Oke, tapi bati yang lebih akeh ini hanya bertahan sekian bulan, mungkin maksimal 3 bulan. Setelah itu pelanggannya pindah, gak mau di sana lagi. Aduh sudah gak enak nih, kelihatannya saya harus cari tempat lain. Jadi kalau memang kita bicara kualitas sudah segini, ya segini atau lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Ini yang harusnya menjadi satu topik yang harusnya dibawa juga oleh dinas untuk selalu mengajarkan teman-teman UMKM, ayo standarnya selalu dijaga, standarnya selalu dijaga. Memang tidak gampang, tapi itu yang harus dilakukan, terus-menerus untuk diingatkan. Jadi
masalah mental ataupun mindset ini yang sebenarnya menurut saya menjadi satu Kendala di kendala UMKM-nya utama sendiri sebenarnya ya. kalau dilihat ini ya. Termasuk yang tadi sempat saya sampaikan tentang sudah janji, oke besok mau dikirim tapi nggak dikirim karena dengan alasan sudah capek. Tapi tetap orderan diterima. Nah itu kan di satu sisi mendingan kalau capek ya sudah, maaf ya saya nggak bisa jual dulu. Nah, tapi nanti tanggal sekian saya jualan lagi. Nah di tanggal sekian yang diutarakan itu dipastikan bahwa barangnya yang sudah dipesan itu ada dengan kualitas yang oke. Oke. Nah, ini tadi kendalanya gitu ya, termasuk juga pemasaran dan sebagainya. Nah, ini bagaimana peran pemerintah sendiri untuk meningkatkan pendapatan UMKM gitu ya? Kita tahu sendiri, Bro Alia, Pemkot juga sudah menyediakan tempat untuk display produk. Nah, seperti itu mungkin. Kalau saya lihat sih dari usaha dari Pemkot untuk memfasilitasi UMKM, saya lihat cukup banyak. Mulai dari kita punya sentra Kria Galeri, ada di Siola, ada 2 kan di Surabaya, ada di Siola, ada juga di Mer. Kemudian juga Pemkot juga membuka kerjasama dengan Tokopedia seperti itu untuk menjual di online-nya. Namun yang saya melihat bahwa ide-ide yang bagus ini itu keberlanjutannya itu yang kurang. Sustainability-nya ini yang masih menjadi PR kita. Apakah dengan menyiapkan SKG dan SWK itu selesai? Tidak, no. SKG, SWK ada buat UMKM kita bagus, tapi kan kita juga harus mempersiapkan juga buat yang lain. Gimana ya supaya laris ini? Kemarin yang di SWK itu Pemkot membebaskan retribusi untuk sewa standnya. Biasanya itu kan stand di SWK itu, sentra wisata kuliner itu kan 20.000 Per hari? per meter persegi, Oh, per bulan itu. Oke, Per oh bulan. oke. Jadi di luar dari listrik, air dan juga kebersihan. Gitu. Nah, saya sampaikan daripada ini digratiskan, ada baiknya itu biaya parkirnya yang digratiskan. Gitu. Kenapa? Kan kita sekarang butuh crowd ini, kita butuh keramaian. Orang kalau mau mampir untuk ngopi yang harganya 3.000. Iya. Ya kan, kopi kan kalau dikirim antara 3.000 sampai 5.000. Anggap saja begitu. Tapi bayar parkirnya kadang 2.000 kadang 3.000. Kadang Kira-kira kita kalau ngasih 5.000 nggak dikasih kembali. Nah, ini ada curhatan ini. Ini tolong dinas Dishub. Iya, mau minta Lebih. kembali kok ya sawangannya begitu ya. Tapi kalau nggak diminta ya emang nggak dibalikin. Nah itu PR tuh. Kita harus mendengarkan dari warga kita apa ini keluhannya. Dan saya kalau masalah parkir tuh ya memang panjang lah ini ya kita punya. Apalagi kalau kita membaca komen-komen yang di Instagram gitu kan, kemarin-kemarin kasusnya yang di parkir itu begitu banyak gitu kan sebenarnya. Termasuk yang di Indomaret dan Alfamart yang tiba-tiba muncul keluar datang nggak ada, keluar tiba-tiba muncul lagi gitu. Siluman. Ya, siluman. Ya itu kan juga harusnya Iya, betul. bisa ditertibkan. Pada saat bisa saja free parking gitu ya, itu lebih menarik orang untuk mampir. Padahal mungkin hanya sekedar ngumpul saja karena free parking jadi nggak ragu gitu ya. Ternyata di sana kok tertarik untuk minum, tertarik untuk makan. Jadi istilahnya jadi salah satu pemicu atau daya tarik untuk orang akhirnya beli gitu ya. Padahal awalnya betul. tidak tertarik gitu. Betul. Ya, hampir sama kalau kita ke
convenience store itu kan kadang-kadang kita mampir untuk ke kamar kecilnya kan Iya, free. iya betul. Padahal tuh keluar-keluar, Iya, habis ratusan. Nah, ini berlaku pada saat kebetulan kita berwisata ke negara orang nih, Bro. Nah, setiap kali kita berhenti, itu kita diberhentikan untuk toilet time ya, itu di sebuah toko. Sebenarnya hanya mau ke toilet saja gitu ya, tapi ternyata tidak mungkin untuk tidak berbelanja. Nah, ini menjadi apa ya? Istilahnya suatu hal yang menarik gitu ya. Nah, ini kita akan bahas kelanjutannya, Bro. Kita akan break sejenak. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Kembali di Lobby, tepatnya kita berada di gedung DPRD Kota Surabaya bersama dengan Bro Al. Oke, Bro Al kembali lagi nih. Tadi sudah seperti itu gitu ya, pemerintah juga sudah membantu, salah satunya di kesulitan pemasaran juga. Nah, selanjutnya ini banyak pelaku UMKM yang kesulitan modal gitu ya, selain juga pemasaran gini ya. Nah, untuk urusan modal sendiri bagaimana pemerintah dalam menyikapi dan dalam membantu UMKM ini sendiri? ya kalau kita bicara modal memang menjadi salah satu Kendala semua UMKM orang. kita. Ini kelihatannya ada curhat sedikit gitu ya. Nah, memang menjadi salah satu kendala yang kesekian di UMKM kita. Iya. Namun dari sisi pemodalan itu sebenarnya baik dari pusat maupun juga dari Pemkot Surabaya itu banyak memberikan alternatif. Pusat dengan kurnya yang hanya 6%, ya kan. Kemudian Sebenarnya kita itu juga sudah rendah ya, Bro ya. oh ya. 6% itu sudah rendah. Iya. Sudah rendah. Heeh. Per tahun kan ya? Per Iya. tahun. Iya, oke. Bahkan Pemkot Surabaya itu lewat BPR SAU, Surya Arta Utama, BPR-nya Pemkot, itu untuk UMKM itu ada yang 3%, Oke. ada juga yang 5%. Oke, jadi tidak sama. Jadi, tidak sama karena dilihat dari pagu pinjamannya, pagu kreditnya. Kalau yang 3% itu maksimal di 25 juta. Maksimal seperti itu. Tapi kalau yang di lebih dari itu baru nanti kenanya yang 5% itu. Oke, ya karena memang lebih sedikit untuk mengajukan istilahnya kredit sendiri itu lebih istilahnya banyak UMKM yang kesulitan atau tidak. Banyak kadang UMKM itu pada saat mengajukan kredit mungkin mengalami ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Ini rata-rata kalau untuk pengajuan KUR sendiri ini mudah atau bagaimana? Sebenarnya cukup mudah ya untuk yang KUR ini. Namun memang menjadi salah satu tolak ukurnya itu adalah juga dari BI checking. Nah, apakah sebelumnya itu punya ada pinjaman? Pinjamannya tuh seberapa banyak yang masih belum dilunasin? Atau bukan pinjaman tapi mungkin ada yang sempat apa ya kita bilang? Ya ini hubungannya dengan track record-nya dari. Track record, betul. Oke. Track record dari UMKM tersebut. Oke, jadi sebenarnya mudah, hanya saja mungkin ada beberapa yang terkendala karena memang dari segi itu begitu. Ya. Nah ini juga kaitannya dengan yang mindset itu. Gimana kalau memang sudah berani mengambil kredit, maka juga berani untuk melunasi. Oke, nah ini sebagai anggota Komisi B ya Bro yang mungkin yang mengurusi perekonomian, apakah langkah yang dilakukan Pemkot ini selama ini sudah tepat? Kalau menurut saya, kalau dibilang sudah tepat itu, kalau kita bicara antar range dari 1 sampai 10 gitu ya, 10 sudah paling oke begitu. Nah, saya masih menilai bahwa langkah Pemkot ini masih dinilai antara 6 dan 7 seperti itu. Nah, sebenarnya masih bisa kita lebih baik lagi.
Dan untuk lebih baik ini kan kita perlu lebih banyak orang ya. Seperti kemarin yang survei UMKM itu awalnya hanya melibatkan tenaga-tenaga dinas. Kemudian saya mengusulkan bahwa kita perlu juga melibatkan dari teman-teman akademisi, teman-teman kuliah. Apalagi mahasiswa-mahasiswi ini kan juga mereka lebih netral, mereka tidak punya satu kepentingan. Mereka cuma tahu bahwa oke, saya dapat tugas dari kampus adalah untuk mensurvei UMKM. Dan mereka akan melakukan survei itu apa adanya. Gitu. Nah, dan akhirnya usulan saya didengarkan. Teman-teman ini diajak juga seperti itu. Termasuk juga itu yang dilakukan di PDAM. Nah, saya melihat dari Pemkot ini seharusnya karena kita melihat kan di Surabaya banyak nih perusahaan-perusahaan besar. Nah, dan juga banyak startup. Seharusnya ini bisa diajak nih. Cawali bisa ngajak, ayo baik dari kami yang dari legislatif, yang di Komisi B terutama, khususnya dengan teman-teman pelaku usaha, teman-teman UMKM, ayo kita duduk bareng, gimana ini kita majukan UMKM Surabaya. Kendalanya di mana saja, terus yang diperlukan apa saja. Ya, step-step ini kan kalau kita mau duduk sama-sama, terus kita buka secara apa adanya, detail, saya percaya bahwa dengan seperti itu UMKM kita naik kelasnya akan lebih cepat. Sama halnya mungkin yang tadi sudah dibahas, contoh seperti kota lain ya tadi, Ya, Bro. yang tadi. Tadi kayak beca gitu yang ya. beca yang di Jogja gitu. Nah, ngomong-ngomong soal beca di Jogja ini, saya punya pengalaman yang menarik. Saya pernah satu ketika itu, saya backpackeran Oke. ke Jogja. Model backpackernya kayak Bro Ali kayak apa? Ngono loh. Jadi saya backpackeran, saya tinggal di hostel, ya Oke. kan? Nah, bukan hotel ya. Hostel. Nah, di hostel ini memang saya ketemu dengan banyak backpacker yang lain juga. Nah, waktu breakfast itu, waktu sarapan, saya ngajak, kita jalan-jalan keliling. Ada beberapa yang, oke, yuk. Dan akhirnya kita ngambil, kemarin tuh ngambil dua beca. Saya sama satu teman, satu beca itu teman ini dari Perancis, cewek Perancis. Nah, waktu dibawa sama beca ini pengemudi beca ini sudah senior, sudah sebenarnya, tapi masih kuat gitu ya. Terus dia tanya gini, Mas, ini calonnya ya? Nah, saya dengan pede saya bilang, iya dong gitu, bulein cewek ini. Oh, ayo temen dong Mas. Ya iyalah Pak, mau perbaiki keturunan dong gitu. Dari mana? Ini calonnya dari Prancis ya. Oh ya. Lalu tiba-tiba, Bro dan Sis, pengemudi beca ini dia langsung menyapa temen cewek ini, Bonjour, teman Sabah, dan saya kaget. Hah? Dia bisa bahasa Perancis dan dia tanya apapun yang saya juga nggak ngerti gitu. Oh my God, gitu. Wah ini. Dan saya tanya ke bapaknya, Bapak selain bahasa, Bapak bisa berapa bahasa? Iya. Ternyata, Bro Desis, bapak yang beca ini, iya. Dia itu bisa Perancis, dia juga bisa bahasa Belanda. Oke. Gitu. Loh kok bisa? Belajarnya di mana? Saya belajar sendiri. Autodidak. Jadi dari cerita ini kita belajar apa? Even bapak ini seorang tukang beca, tapi dia mau belajar loh. Dia mau belajar untuk meningkatkan dirinya. Dia mau investasi. Nilai dirinya ya. Meningkatkan nilai dirinya. Dia mau investasi dari leher ke atas. Bagaimana dia bilang, saya perlu komunikasi dengan tamu-tamu saya.
Oke. Saya bilang, Padahal wow. nyun sewu ya, Hah. pekerjaannya ya bagi seseorang yang lain mungkin tidak dilihat. Biasa-biasa Iya, saja betul. gitu kan. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Gitu. Wow, luar biasa. Saya sampai malu gitu. Aduh, dia ngomong apa aja. Karena setelah itu yang cewek itu sambil lihat saya gitu. Gitu. Oh, Jangan-jangan mereka berdua jangan-jangan ngobrol ngomongin, tentang yang ini cowokmu ya? Ini pasangan. jadi ketahuan, bro. Oke, menarik sekali. Tapi kita break dulu ya. Ya, oke. Oke, Bolo, semakin menarik perbincangan kita dan di luar prediksi begitu ya. Oke, dan kita akan kembali saat lagi. Terima kasih masih bersama Lobby Bolo. Oke, bro. Kembali lagi gitu ya, pengalaman yang luar biasa. Oke, ini adalah segmen terakhir. Nah, ini harapan Bro Al terhadap pelaku UMKM seperti apa, Bro? Mungkin bisa disampaikan. Sembari saya mungkin agak menikmati ini ya, kok ya kasihan begitu kok. Silakan dinikmati. Ini produk-produk UMKM. Wah. Bisa di zoom bener. Ya, harapan saya bahwa teman-teman UMKM ini bisa semakin maju, semakin baik, bisa naik kelas, dan harapannya adalah teman-teman UMKM mulai berpikir bahwa apabila UMKM saya maju, bukan cuma keluarganya dari pelaku UMKM tersebut yang lebih baik, tapi kita juga bisa membantu lebih banyak orang, menjadi berkat untuk banyak orang, agar keluarga yang ada itu lebih baik lagi. Mungkin kita bisa mulai dari sekitar kita. Dan juga dari Pemkot, saya berharap bahwa Pemkot juga mau mendengarkan masukan baik dari pelaku UMKM, kemudian juga dari warga Surabaya, ataupun juga dari teman-teman swasta yang usahanya sudah entrepreneur gitu, yang sudah levelnya tinggi, yang punya suatu niat yang baik yang sama, bagaimana UMKM Surabaya ini menjadi lebih maju lagi. Dan UMKM ini juga bukan cuma bergantung kepada pelaku UMKM ataupun juga dari Pemkot maupun juga dari teman-teman swasta, tapi juga berlaku bagi kita semua, tergantung pada kita semua. Mari kita membeli produk UMKM, dan karena dengan kita membeli produk UMKM dan bila produk tersebut itu nyaman ataupun juga sesuai dengan Bapak Ibu, Bro dan Sis, bisa dibantu juga promosi. Promosinya dengan apa? Promosinya entah itu dengan foto atau juga kita bicara tentang melalui handphone kita, melalui medsos kita. Dan seperti yang di sini nih, ini Renita Jaya kerupuk usus ayam ini. Di sini ada packingannya sudah oke, sudah bagus. Nah, namun informasinya di sini yang masih kurang. Informasinya apa? Memang ada sertifikasi halal, tapi informasi yang kurang adalah bagaimana mengontak penjual ini. Apakah ada nomor WA-nya? Apakah ada medsosnya? Ada Instagram yang dia bisa order di sini. Nah, saya pikir seharusnya di dalam label yang seperti ini itu harusnya ada informasi-informasi yang penting. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau memang ada yang kurang bisa kontak, bisa DM saya di alfian.dpr. Oke. Ya, di Instagram. Alfian.dpr ya. Oke, terakhir ya Bro Al, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya di Surabaya dan harus menghabiskan dulu ini enak sekali, ini manis, ini gurih, wah perpaduan ya. Mungkin bisa dikemas kecil-kecil untuk acara-acara, biasanya kalau ada acara kotakan gitu kan dapat apa itu istilahnya? Ada packingan gede, ada yang packingan kecil-kecil, wah lebih seru. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya Surabaya begitu ya. Nah, kemajuan Surabaya bukan hanya tergantung kepada Pemkot, bukan juga tergantung kepada kami yang di DPRD.
Tapi Surabaya ini bergantung pada kita semua. Di sini saya ingin mengajak seluruh warga Surabaya, mari kita menjaga kondisi yang kondusif, yang aman, yang nyaman, yang damai, karena gerak ekonomi dari Surabaya ini tergantung dari pelaku ekonomi yang ada, tergantung pada investor. Nah, investor akan berinvestasi ke tempat-tempat yang nyaman dan aman. Dan untuk tergantung pada kita semua. Dan saya percaya bahwa dengan rasa gotong royong kita, dengan kita punya solidaritas yang tinggi, apalagi dicontohkan oleh teman-teman yang bonek seperti itu, ini bisa menjadi satu budaya bahwa kita ini sama dan kita sama-sama bisa memajukan Surabaya. Amin. Wow. Semoga dengan ini Surabaya akan menjadi lebih baik lagi, lebih maju, dan Indonesia akan semakin jaya dan tetap jaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bro Al sudah hadir di episode Lobby kali ini. Saya dari tadi sebenarnya salfok sama sarung yang dipakai Bro Al. Bukan sarung ya, apa ini? Ini celana sarung. Iya, celana sarung. Boleh dong Ya. agak berdiri begini. Oke. Oh, wow. Ya, ini produk UMKM Wow, dalam seru. bentuk kain. Oke. Kemudian saya minta teman penjahit yang UMKM juga untuk ini. Untuk bikin model celana sarung begini Ya, ya. ya. Jadi di Oke. depan ini kan kelihatannya kayak sarung. Wah. Tapi kalau dari belakang ini celana. Celana. Ya. Wow, seru juga ya. Wow, bisa dipakai untuk ini nih, bolos di rumah ya. Ide. Oke, terima kasih sudah hadir. Ya, Jangan kapok ya, sama-sama, sehat sis. selalu. Sehat-sehat, sis. Oke. Oke. Boleh itu tadi perjumpaan kita di Lobby episode kali ini, yaitu Ekonomi Kota Surabaya lewat UMKM dan dunia pariwisata bersama dengan Bapak Alfian Limardi dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Kita akan bertemu di episode mendatang. Saya Ida Ami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.